Halo Sobat Paham Indonesia, kembali lagi di Paham Bola Indonesia. Kali ini bareng gua Timo dan Bang Jungki yang baru gunting rambut. Bukan. Ini gue juga janjian sebenarnya sama Jungki, toto gue diseret syuting ke sini. Selamat, Anda kena prank. Dia nggak tahu hari ini syuting. Halo, nama gue Endo. Masih digunyung gue dengar si Jungki. Nah, ini sebenarnya host tetap, sayang substitusi nih. Ya tapi berapa episode kemarin ya, ini jadi tetapnya lah, kita jadi substitusi. Ya pokoknya kita nurut sama pelatih aja lah. Betul. Ini kita mau bahas apa nih, Mo? Kita bakal bahas yang pertama ada derby super big match antara Persija lawan Persib. Oh yang baru ya, aja kemarin kemarin. ya. Dia itu seru banget tuh, hasilnya imbang. Padahal ya, Mo, dua musim sebelumnya ini selalu ibaratnya berbagi poin lah. Ada yang menang, terus besoknya kalah. Biasa tuan rumah yang menang ya. Biasanya tuan rumah. Nah kemarin nih hampir aja nih Persija juga nerusin nerusin ininya trennya nih. Marco Simic cetak gol dulu. Dibuka gol Marco Simic, Betul. tutup gol DDS. Betul. Itu juga sampai akhir pertandingan masih panas, Mas. Iya, sampai Andri tadi kayaknya masih ada debat-debat sama Nick Kuipers tuh kalau nggak salah. Sampai luar lapangan, tapi itu di liputan6.com aja. Bahaya. Kita bolanya aja fokus. Buat recap pekan ke-11 ini udah ada Mbak yang nyiapin, Mas. Oh iya. Kita lihat ya kalau kita gitu. Panggil. Mbak, siap, Mbak. Kita balik lagi ya di obrolan santai pekan ke-11 BRI Liga 1. Banyak hal seru loh yang terjadi di pekan itu. Udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Duel El Clasico Indonesia yang berakhir imbang. Laga duel panas Persija versus Persib harus berakhir imbang 1-1. Udah gitu, pertandingan ini menarik banget karena berlangsung secara sengit dan dramatis. Sejak menit awal babak pertama, kedua tim bertanding dengan intensitas yang tinggi. Terbukti loh, Rek, Persija unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Simic. Sayangnya, di babak kedua, Syahbandi diganjar kartu merah pada menit ke-74. Awal bencana bagi anak asuh Thomas Doll. Nggak butuh waktu lama, Rek. 10 menit pasca Hanif keluar, Maung Bandung sukses menyamakan kedudukan. DDS menjadi pahlawan bagi Pangeran Biru, sekaligus membuka keran golnya untuk Persib. Hasil seri ini membuat kedua tim masih stay di papan tengah klasemen sementara. Arema FC kembali raih hasil positif. Singoedan amankan kemenangan kedua mereka di pekan ke-11. Usai sebelumnya menekuk Persikabo, kali ini Bayangkara FC yang jadi korban keganasan Rafli CS. Ini adalah prestasi yang cukup mengesankan, Rek, mengingat Arema sempat berada di zona degradasi sebelumnya. Berkat kemenangan ini, Arema berada di posisi ke-16, hanya terpaut 1 poin dari Persita. Penampilan apik dari Ginanjar dan Loko Lingoy berhasil mendongkrak performa Arema, di mana masing-masing mengemas 1 gol. Walaupun Loko Lingoy cukup lama berkutat dengan cedera lutut ya, tapi kini dia bisa jadi pemecah kebuntuan meskipun turun sebagai pemain pengganti. Akankah Arema dapat mempertahankan tren positif ini? Kita lihat sama-sama aja ya, Rek ya. Persebaya siap bangkit. Persebaya akhirnya berhasil meraih kemenangan lagi setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1. Sebuah hasil manis yang dinantikan oleh arek Surabaya ini, guys. Dalam laga melawan Pesut Etam, Bajul Ijo tampil lebih agresif dan kompak. Gol-gol Persebaya dicetak oleh Bruno di menit ke-22 dan Si Valente di menit ke-72. Kemenangan ini membuat Persebaya naik ke peringkat 6 klasemen sementara. Sedikit demi sedikit mulai mencuri papan atas lagi. Meluncur. Kira-kira bakalan finish di peringkat berapa ya, Shu dan kawan-kawan? Langsung aja share pendapat kamu di kolom komentar. Ya wis ya guys ya, ciao. Nah, itu tadi rekap pekan ke-11. Seru banget kan, Mas? Seru banget asli. Biar makin seru, Dok. Gimana kalau kita bahas 3 gol terbaik pekan 11 yang udah gue siapin ini? Oh, boleh. Siapa nih yang pertama nih? Ada pemain dari Timor Leste yang lagi-lagi bikin gol susah. Paulo Gali Freitas ya? Iya. Cuman dia sih Timor Leste yang main. Oh iya, betul. Joe Bosco udah enggak? Betul. Tinggal dia ya, dan dia satu-satunya, dan dia cemerlang banget nih tim di musim ini. Ya kalau kita lihat ya ini ya, sebenarnya kunci serangannya ada di Septian David nih tim. Berawal dari skema serangan balik ya? Betul, dari skema serangan balik dia punya 2 opsi, ada Fortes sama Gali, tapi dia pilih Gali kenapa? Karena Gali udah ngeliatin dia nih, kasih dong. Iya, dan gitu Fortes juga dribblenya nggak sebagus Gali nggak sih? Oh iya, kalau kita lihat memang Fortes itu tipenya lebih ke finisher.
target man, finisher, ketimbang Paulo Gali yang memang senangnya dribble, cari ruang. Pemain kreatif lah ya. Betul, dan kita lihat lah di sini dia melihat bagaimana dia mau mencari temannya, tapi kehalang tuh ada tiga pemain Bali United. Tapi akhirnya ya udah dia gocek dikit, tendang langsung. Sudut sempit. Iya, itu susah itu. Susah banget. Mungkin lu aja harus latihan 30 kali buat tendangan. Saya dari tempatnya Septian David tuh ke depan, udah ankle. Oh. Nggak kuat. Menariknya Nindo, Paulo Gali ini yang diperdebatkan itu umurnya. Oh iya, ada pencurian umur waktu itu ya kabarnya ya? Katanya. Tapi si Gali selalu bisa menjawab. Betul, dia selalu bilang bahwa ada kesalahan tuh, kesalahannya ada di kependudukan. Di Sdukcapil. Timor Leste. Timor Leste bukan Indonesia ya. Iya. Ada urusan. Tapi yang lucu tuh Tim, bedanya jauh banget. Berapa tahun tuh? 2004, dia mengakunya 2004, terus katanya ada sumber yang bilang itu 1996 dia. 8 tahun? 8 tahun, buset. Hampir 2 periode presiden. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah itu dia, masa pencurian umur sampai 8 tahun, istilahnya baru lahir sama anak SD tadi ya. Jauh banget. Tapi performa gemilang Gali ini yang kecipratan PSIS udah pasti. Oh iya, kita lihat trennya PSIS pun selalu baik. Dan Gali ini harus diakuin, dia selain sebagai pemain satu-satunya Timor Leste di Indonesia, tapi dia juga pemain yang paling berkontribusi sama PSIS nih. Terus dipanggil timnas juga lagi ya? Panggil timnas, oh jelas lah pemain seperti itu udah cemerlang di klubnya, masih yang nggak dipanggil timnas. Dominannya timnas. Ya. Kita lanjut aja gimana ke gol berikutnya? Boleh, ada siapa di kedua nih? Berikutnya nih ada si Bruno Moreira dari Persebaya. Bruno Moreira, wah ini seru tiki-taka ini, seru nih. Ya kita lihat ya ini gimana nih, catur Pamungkas ini melakukan overlap. Kemudian melakukan 1-2 dengan Wildan. Oke. Padahal dia punya ada dua nih, ada Bruno sama ada Ze Valente selain Wildan. Dia pilih pendek, dia mau kasih tuh ke Ze Valente. Kita lihat, nah ini banyak pemain dia mau kasih pendek, tapi ternyata di belakangnya ada Diego Michel. Bukan. Oh bukan? Diego Michel, oh back Borneo. Iya, yang lagi coba tackle, ternyata malah bikin bola itu jadi malah tersedot ya ke kakinya Bruno Moreira. Apa malah nyari orang? Oh iya, lucu ya kalau misalnya ditendang terus, aduh, gua kemana nih ya kata bolanya gitu. Bolanya ada GPS itu nyari kakinya. Betul. Dan Bruno ini posisinya emang nggak kelihatan nih. Iya. Lihat aja semua semua pemain Borneo tuh ngeliatnya ke arah catur semua, tiba-tiba dia muncul, bahkan ya udah, termasuk si Terence Puhiri pun tidak sempat untuk ngejar Bruno. Termasuk ini mas tendangannya itu nggak digeber biasa, itu flashing ya? Iya. Apa yang menarik dari gol ini selain tiki taka? Ya itu tadi. Angkot yang menarik. Selamat siang. Bukan. Bukan dong. Apa yang menarik? Ya kita lihat gimana si Bruno ini bisa kasih kayak apa ya, tendangan flashing yang sebenarnya kan kalau dilihat ada kiper, masih ada back. Tapi dia berani gitu, percaya diri lah untuk kayak ketipu ya. Ketipu itu dua orang itu. Sekiper-kipernya. Betul. Dan emang Bruno ini juga bisa dibilang juga selain kayak seperti Gali ya di Barcelona. Persebaya. Di Persebaya ini. Iya itu dia karena gue tadi ingetnya tiki takanya. Di Persebaya ini dia selalu jadi yang istilahnya motor serangan, bahkan kontribusinya sama kayak Gali 5 gol. Tapi Bruno ini kan dulu sempat di Persebaya, cabut semusim, balik lagi. Itu dia, kayaknya itu deh kunci dia cepat beradaptasi sama pemain-pemain Persebaya yang lain. Terus yang juga menarik ini di bawah Uston Nawawi, lagi-lagi caretaker doang tapi berhasil meraih kemenangan. Hasil positif lah. Ya ini menarik banget memang karena Uston ini kan bukan pelatih kepala, setelah Haji Santoso dia cuma jadi interim, tapi justru ketika Haji pergi, Uston naik, dia malah bawa Persebaya bisa menang. Tapi ya ini mau sampai kapan Uston? Karena kan Uston lisensinya belum AFC Pro gitu. Sementara kalau untuk melatih di Liga 1 perlu AFC Pro, betul sekali, dan pasti ada batas waktu nih. Biasanya tuh cuma sebulan dan ini udah lewat sebulan nih. Bisa jadi Persebaya ntar bisa kena denda loh kalau nggak buru-buru ganti pelatih. Ada siapa aja sih pelatih nganggur emang? Wah, banyak sih sebenarnya. Cuman agak lupa kayak Paul Munster yang dulu sempet di Bayangkara. Terus ada Julian Nagelsmann. Jauh sekali. Kejauhan. Oke, berikutnya ada lagi gol dari ini sudah spektakuler ini.
Wah. Ini ditirunya susah. Ini Cristiano Ronaldo sepertinya ini. Iya, ini pertandingan PSS lawan PSM Makassar, juara bertahan loh ini. Nah, ini untuk gol yang ini emang harus diakuin sih, terciptanya manis banget. Tapi memang harus diawali dengan sedikit ini ya, scrimmage, betul. Kita lihat, nah ini Kim Kurniawan nyundul bola, Jihad Ayub nyundul bola, dan keputusannya si Esteban Vizcarra ini untuk melakukan tendangan salto tuh benar-benar luar biasa gitu. Dia dalam kondisi cepat, tidak terkawal, dia melakukan itu supaya apa? Supaya ketika bola nyampe di dia nggak dijegal lagi sama pemain tuh mau. Kalau disundul juga pelan ya? Kalau disundul terlalu pelan, kiper istilahnya masih bisa bergerak. Tapi kalau udah kayak gini, kiper juga mikir buat nangkap, kenceng. Udah gitu udah umur 37 tahun masih salto ya? Itu dia, makanya gue bilang kayak Cristiano Ronaldo, udah umur 37, kok bisa nih masih kayak begini nih. Di kompleks saya bapak-bapak umur 37 tahun. Encok. Pasti. Nyara murah ya? Iya betul. Kiu, cukuruk. Kiu, cukurukuk, kukru. Ngomong-ngomong umur gue 37 loh. Ada murah ya? Belum sih, gue belum main murah, tapi emang gue gak berani juga kayak begitu. Encok Jangan. gitu. Besoknya nggak kerja kita. Betul. Ini menurut lo apa yang menarik dari golnya si Esteban ini selain memang tercipta sangat cantik lah. Menurut gue itu dia kosong tuh, dibebasin sama back PSM. Ya, berarti emang ini back-backnya PSM ini kurang mawas diri lah. Iya, dia lebih fokus ke bola ya. Fokus ke bola, semua kalian ngeliat bola kayak pantul-pantul sana sini, ternyata Esteban udah nunggu di situ. Terus yang menarik juga nih, PSM kan juara bertahan, tapi belum bisa kembali ke performa terbaiknya nih. Setelah Pluim juga beberapa kali absen ya. Ya, ini makanya kalau kita bisa bilang Pluim itu kan di beberapa musim terakhir selalu jadi andalan PSM di setiap pertandingan ya. Bisa dibilang ketika dia absen, Toto ada aja dulu. Kalau musim lalu ya, kalau musim ini belum analisis bener gua. Tapi memang PSM ini bukan satu-satunya tim juara bertahan yang akhirnya terdampar. Kita bisa lihat waktu Persija 2019, habis juara 2018. Dia di 2019 kan ada di papan tengah ke bawah. Yang bisa back to back baru Bali ya. Itu dia, baru kuncinya emang baru di Bali. Sementara di klub-klub lain nih kayak ada kutukan kali ya, abis juara tiba-tiba abis juara UCL belum bisa juara lagi kan kalau di UCL. Kalau di UCL begitu. Baru Madrid. Jauh banget ini UCL-nya ya Allah, Indonesia. Ya kan. Kiblatnya kesana. Oh iya, betul. Nah, itu udah, golnya udah habis, cuma 3 saya nyiapinnya lagi. Oh, cuma 3? Ya sudah lah. Oke lah, kita minum dulu gimana? Boleh. Masih kosong. Tolong aku. Masih kosong belum. Oh iya, nggak ada yang nempel-nempel ya? Di sini kosong nih. Ini Jongki gimana sih? Biasanya kan bisa menarik sponsor. Spanduk pemilu ya nggak apa-apa lah. Iya boleh. Netral, kita netral. Oke Ndok, 3 gol yang gua siapin udah habis. Kita minum dulu gimana? Tapi masih kosong soalnya, tapi nggak usah lah, ntar aja. Masih kosong soalnya. Belum ada sponsor masuk ya? Ngomong-ngomong sponsor nih, baju kita nih. Oh iya nih, sama kita ya. Kita Wong Kito Galo ya? Wong Kito Galo, tapi kayaknya gua KW-nya. Mungkin asli ya? Asli dari Palembang. Ini tanda tanggal. Bukan jersinya yang KW, guanya yang KW. Gua juga KW. Zamannya Rahmat Darmawan double winner. Oh iya, kalau gua zamannya apa ya? Gua lupa nih. Tiba-tiba ada di lemari tadi. Gua pakai aja. Tahu nggak kita pakai jersey Liga 2 gara-gara apa? Tentunya, karena sebentar lagi akan ada Liga 2 yang bisa kita saksikan di mana mau? Di Indosiar dan video.com. Bukan Liga 2 doang, Pegadaian Liga 2. Oh iya, Pegadaian Liga 2. Oke, pokoknya saksikan aja tuh di Indosiar dan video.com. Ya itu tadi pembahasan kita sepanjang pekan 11 nih, seru banget ya Ndo ya. Seru, Kita mantep. Ya, kita bakal balik lagi minggu depan di Paham Bola Indonesia bareng gua Timo. Dan saya Endo. Bye. Hasta la vista,